Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Tidak terasa hampir 1 bulan kita tidak berjumpa di dalam ibadah-ibadah kita. Karena kondisi yang memang tidak memungkinkan dan mengharuskan kita untuk menjaga jarak sosial kita. Lebih tepatnya sih menjaga jarak fisik kita satu sama lain. Hari ini saya mau mengajak kita semua untuk membaca bagian dari firman Tuhan. Dan kiranya firman ini dapat menolong kita untuk melihat bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang mau terus berperkara di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama merendahkan hati kita dan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk setiap pimpinan-Mu Tuhan sampai saat ini. Kami mengucap syukur untuk setiap pertolongan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat-berkat Tuhan, dan terutama kami mengucap syukur atas kesehatan yang masih Kau berikan kepada setiap kami, sehingga kami mampu hidup baik hari ini. Terima kasih Bapa, bila sebentar kami akan membaca firman-Mu, kiranya firman-Mu lah yang meneguhkan kami, menolong kami, memberikan kepada kami semangat yang baru, dan terutama Tuhan, memberikan kepada kami sukacita dan pengharapan yang datangnya daripada-Mu saja. Biarlah sukacita dan pengharapan itulah yang mewarnai hari kami, sehingga kami terus hidup menjadi berkat. Demi nama-Mu yang kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita Pembacaan Alkitab diambil dari Mazmur 126. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang-orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tidak salah dan tidak keliru sama sekali ketika kita berdoa untuk pemulihan negeri, pemulihan dunia, pemulihan banyak orang yang saat ini juga sedang sakit karena pandemi ini. Tapi ada hal lain yang hari ini firman Tuhan ingin untuk kita lakukan. Melalui Mazmur 126, firman Tuhan memberikan persepsi yang baru tentang pemulihan. 5-6 mengatakan orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju sambil menangis, dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tuhan bukannya meminta air mata kita. Ketika kita berdoa, ketika kita memohon pertolongannya, memohon pemulihannya, kita menangis dengan bercucuran air mata, dengan meratap. Bukan itu yang Tuhan harapkan. Yang Tuhan harapkan adalah pemulihan yang terjadi pertama-tama di dalam hati kita, di dalam diri kita. Dan pemulihan itulah yang membawa kita pada keberadaan hati yang sungguh buat Tuhan. Pemazmur ingin menunjukkan bahwa cucuran air mata dan tangisan adalah bentuk pertobatan. Mazmur ini ditulis di tengah-tengah pembuangan. Ketika bangsa Israel ada di dalam pembuangan Babel. Walaupun ada beberapa tulisan mengatakan bahwa Mazmur ini ditulis setelah pembuangan. Tapi tentu berkaitan dengan pembuangan itu sendiri. Pembuangan Tuhan izinkan terjadi karena bangsa Israel bandel.
bangsa Israel jatuh selalu dalam dosa. Mereka menjadi bangsa yang begitu tegar tengkuk, menjadi bangsa yang sangat keras kepala, sangat egois, dan selalu mau menang sendiri. Dan ketika Tuhan mengizinkan pembuangan itu terjadi, bangsa Israel datang dengan hancur hati kepada Tuhan, mengakui kesalahan mereka, mengakui bahwa mereka lemah, bahwa mereka tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Sikap hati itu yang Tuhan inginkan juga ada dalam hati kita. Sehingga kita tidak hanya berdoa supaya bangsa kita dipulihkan. Kita tidak hanya berdoa supaya negeri kita dipulihkan ataupun dunia kita dipulihkan. Kita berdoa supaya diri kita dipulihkan. Diri kita yang punya banyak dosa, yang sudah kotor dengan begitu banyak kesalahan, begitu banyak pilihan-pilihan yang keliru, yang menyakiti Tuhan, yang mengecewakan Tuhan. Tuhan mau kita dipulihkan. Tuhan mau kita dibersihkan dari itu pertama-tama. Dan hati yang hancur itu diwujudkan lewat tangis pertobatan, bukan sekedar tangis yang adalah kepalsuan. Banyak orang berjanji sambil menangis. Hanya karena emosi sesaat. Jarang sekali kita temukan orang yang sungguh menangis, lalu betul-betul membawa perubahan itu dalam dirinya. Tuhan mau kita menangis, karena kita tahu kita butuh Dia. Tuhan mau kita sadar dan dengan penuh kerendahan hati meminta pertolongannya, meminta belas kasihannya, pertama-tama untuk diri kita. Badai ini pasti berlalu. Pandemi ini pasti berlalu. Tapi, apa yang terjadi ketika ini semua berlalu? Apa yang tersisa dalam diri kita ketika semua ini berlalu? Apakah sekedar kemarahan, kekecewaan sama Tuhan karena Tuhan membiarkan ini terjadi? Atau justru pribadi yang lebih dekat sama Tuhan, lebih mau peduli terhadap sesama, lebih mau dan belajar mengoreksi diri setiap hari, lebih mencintai hidup, lebih menghargai sesama ciptaan. Badai memang kerap kali meninggalkan jejak. Dan jejaknya seringkali memang bukan jejak yang menyenangkan. Jejak kehancuran. Tapi sekarang pilihannya ada pada kita. Bagaimana pandemi ini berlalu dan akan meninggalkan jejak seperti apa pandemi ini dalam hidup kita sebagai pribadi. Pilihannya ada pada kita. Apakah kita mau memilih untuk melihat pandemi ini sebagai alat Tuhan untuk membersihkan diri kita dari dosa-dosa dan kelemahan-kelemahan kita. Sehingga suatu saat ketika pandemi ini sungguh berlalu, kita menjadi pribadi baru di hadapan sesama dan di hadapan Tuhan. Dan ketika physical contact diperbolehkan kembali, kita akan membawa cinta kasih Tuhan lebih nyata dalam kehidupan setiap kita bagi sesama kita. Tuhan Yesus menolong. Amin.